sholat safar nih. Kebanyakan di sholat sih Ustadz. Tapi yang lainnya mungkin di lain waktu ya. Untuk sholat safar, eh, sholat malam deh. Sholat malamnya itu bagaimana Ustadz? Kan dia maghrib sama isanya di jamak nih. Dia sholatnya di waktu maghrib di jamak takdim. Nah, biasanya dia membiasakan diri sholat malam tuh. Itu sholat malamnya nunggu di waktu isya atau udah bisa dimulai di waktu maghrib? Iya. Bagaimana dengan yang duha Ustadz? Saya ulang berarti Ustadz. Berarti Baik. Rasulullah waktu safar nggak pernah duha ya? Nggak pernah duha. Orang siapa yang dia sholat qobliyah subuh lalu Sholat dia surup. sholat subuh Sholat surup. bersama imam berjamaah lalu nunggu sampai waktu surup, maka dia akan mendapatkan Umroh dan haji haji. sempurna. Itu Iya, waktu safar iya. nggak dilakukan juga Ustaz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin rabbis samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat bil ilmi, nikmat beribadah, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salaman terlupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya penafila azakumullah wa yakum. Seperti biasa kita bertemu lagi di channel ini mengenai kerjasama dan kajian hadis online atau KH official. Masih membahas tafsir Al-Quran surat Abasa ayat ke-25 insyaallah. Tamam, kajian kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Abuzullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan senantiasa kita doakan beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan memudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanullah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa banyak kata untuk waktu dan tempat kepada gurunya tafadhal maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya amma. Silakan dibuka ikhwatu fillah. Kitab suci Al-Qur'annya masih suratul Abasa ya, Abasa surat ke-80 ya. Surat 80. Ayatnya ke-25 sekarang. Insyaallah sampai ke 32 boleh lah ya. Kita coba dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sabbabnal ma'a sabba thumma saqaqnal arda saqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang membaca dapat menyimak sama-sama dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Anna sababna, sabba itu apa ya? Curahan. Terus bahwasanya kami telah mencurahkan. Ya, kami telah mencurahkan al-ma'a ini berarti kalau fathah ya nasab, berarti ini objek ya, maf'ul. Ya, kami mencurahkan air hujan, yang dimaksudnya air hujan sobba, dengan sobba tuh selebat-lebatnya. Sobba tuh lebat ya, curahnya, securah-curahnya gitu. Summa sakokna, pakai summa sakokna sakokna ardo ya, ardo sama juga maf'ul juga ya, al ardo maf'ul. Kami belah bumi, sako tuh belahan, sebelah-belahnya terbelah bumi itu. Jadi Allah yang belah bumi. Fa'ambatna, lalu kami nabata tumbuh, kami menumbuhkan. Fiha, padanya, hanya kembali ke bumi yang dibelah tadi. Ya, habba itu jamak ya, jadi biji-bijian. Terus wa inab itu anggur ya, inaban anggur ya, wa qasban sayur ya, sayuran. Wa zaitun minyak atau buah zaitun. Wa nahla kurma. Wa hadaik itu kebun ya, hadikoh jamak ya, kebun-kebun. Gulba yang lebat atau rindang ya, atau lebat lah ya, lebat. Wa fakihatan wa aba, fakihah tuh buah-buahan, wa aba rumput ya. Tadi udah disebut anggur, kurma, sekarang disebut buah-buahan ya. Kenapa disebut lagi ya? Harusnya kan kalau disebut ya, nanti kita ada apa rahasianya di sini ya. Mataan sebagai nikmat, lakum untuk kalian, wali an'amikum dan binatang ternak kalian.
An'am itu binatang ternak. Lalu kaitannya apa dengan ayat sebelumnya? Apa ayat sebelum ditutup dengan fal yangdul insan illa to'ami. Fal yangdur itu fiil nador ya, maka hendaklah memperhatikan. Hendaklah memperhatikan namanya fiil pelaku, apa pekerjaan butuh pelaku, butuh fa'il. Nah, fa'ilnya ciri fa'il kedua kan marfu al insanu. Itu al insanu menjadi pelakunya, fa'ilnya. Ya, maksudnya apa? Wahai para manusia, al insan alif lam jinsiyah ya. Ya, kelompok manusia, semua manusia yang merasa manusia, gitu kan, manusia ditegur sama Allah, wahai para manusia, maka hendaklah perhatikan. Diperintahkan oleh Allah, wahai para manusia, perhatikanlah ila to'ami, ke makanannya. Yang kita makan itu apa? Itu ayat sebelumnya ya. Ya. Kenapa Allah bertanya begitu? Ya. Memerintahkan manusia seperti itu agar dia tidak lupa jati dirinya, agar dia tidak lupa siapa yang selama ini memberinya makan. Karena selama ini mereka berpendapat, mereka berpikir saya makan saya karena saya pintar, saya kerja, itu kan. Padahal di sini di ayat setelahnya diurai ya seluk beluknya. Sebelum kamu dapat makanan, dari mana asal usulnya itu makanan. Jadi dia merasa saya kan pintar, punya gaji besar, saya bisa beli makanan. Ya, jadi di surat An-Nisa kalau nggak salah, ada surat An-Nisa tuh, saya lupa ayatnya. Apa namanya? Ada Al-Baqarah ya. Ada uang, tapi gak ada makanan. Uang banyak pak, tapi gak ada makanan yang bisa dibeli. Kan itu siksaan. Sebaliknya makanan banyak, nggak ada uang yang mau beli. Jika siksaannya nggak bisa juga kan? Nggak bisa juga. Supaya untuk menyadarkan para manusia jangan sombong. Uangnya katanya uang segala-galanya gitu kan? Itu bahkan ada banyak yang menganggap uang itu sebagai Tuhan. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Mereka menganggap agama boleh beda, yang Islam, yang Kristen, yang Yahudi boleh beda, mau Buddha, Hindu boleh beda. Keyakinan terhadap Tuhan mereka beda-beda, tapi keyakinan akan uang seluruh dunia sama. Ya, sebenarnya Tuhan ini sebenarnya siapa? Sebenarnya Tuhan ini siapa sebenarnya gitu kan? Uang atau Allah atau yang lain gitu ya? Nah, diurai sama Allah, ana sababnal ma'a, kamilah yang telah mencurahkan ya air securah-curahnya, selebat-lebatnya, securah-curahnya. Kalau orang-orang yang kafir pak, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ini yang dimaksud kan air hujan. Kan? Apa hebatnya? Air hujan turun, emang kenapa dengan air hujan? Kami bisa kok bikin hujan buatan, gitu kan? Baru di ayat segini saja langsung ditolak. Kamilah yang telah menurunkan air hujan. Terus kenapa? Orang kafir begitu, tapi orang-orang beriman enggak. Oh, dengan air hujan, berpikir di akalnya. Dengan air hujan, tanaman-tanaman bisa tumbuh subur. Ya, binatang-binatang ternak bisa minum. Ya, kita pun bisa minum. Ya, itu kan rezeki. Karena air adalah sumber kehidupan. Gitu. Bisa kita buat apa namanya hujan buatan. Dengan teknologi yang begitu canggih kita bisa bikin hujan buatan. Dia nggak paham. Mereka nggak paham. Sebelum dia buat hujan buatan, gitu kan? Bisa jalan hentikan caranya. Dia bisa melangkah. Ya, mau bikin hujan buatan di
matahari dimunculkan seterang-terangnya, bisa Allah, sangat-sangat bisa bagi Allah. Makanya orang-orang yang beriman diperintahkan, disunahkan apabila turun hujan mau besar maupun kecil diperintahkan berdoa Allahumma sayyibana nafi'an, semoga hujan yang turun ini akan membawa manfaat ya. Bagi orang beriman, apapun kapanpun datangnya hujan ataupun kering kerontang, semuanya manfaat, nggak ada masalahnya bagi orang-orang yang beriman. Ya, orang yang masalah itu orang-orang kafir ya. Summa saqqaqnal ardo, lalu kami belah bumi, sakko ya, sebelah-belahnya. Berarti yang pernah saya cerita, yang lalu-lalu itu saya cerita, tunas kan lemah ya. Kok bisa tembus bumi, bisa ngebelah bumi? Oh, ternyata Allah yang belah buminya sehingga tunas-tunas bisa ada jalan untuk tumbuh ya. Oh, ternyata Allah yang belah tuh bumi, yang ngasih jalan. Ini mirip dengan apa, dengan penciptaan manusia, Pak. Anak yang bayi lahir kan, yang kemarin kan diberi jalan keluarnya, seperti membelah kan. Ya, dicari jalan keluar, dia bisa tahu kemana harus keluar, tahu pintunya. Oh, ternyata pada dasarnya praktek penciptaan ya begitulah ya. Ya, ada proses air yang keluar, yang mancur, yang keluar, ada pembuahan di situ. Tunas mau tumbuh, bumi membelah, ada pembelahan di situ. Manusia begitu kan? Iya, sama, bersama. Allah yang membelah bumi sebelah-belah agar apa? Agar tunas bisa muncul, bisa tumbuh, ada jalan untuk dia tumbuh. Gimana kalau Allah nggak belah ke bumi? Ya mungkin nggak ada tanaman tumbuh, Pak. Nggak ada tanaman yang tumbuh, mati di dalam. Mana Pak? Seberapa kuat sih tunas itu coba untuk menembus bumi yang keras begitu? Ya. Kalau kita paham baca ayat-ayat demi ayat, akan tumbuh rasa syukur. Masya Allah, segitunya Allah menjaga kita, sebegitunya Allah menjaga kita, peduli sayang sama kita ya. Kan kita tugas petani ngapain? Benar benih doang ya. Yang tukang tanam tuh ya petani kah, ya tukang ladang lah gitu kan, cuma nanam doang, tiba-tiba muncul tunas. Nah, kalau buminya nggak dibelah gimana? Nggak ada tanaman yang tumbuh. Tanaman kalau nggak ada yang tumbuh, makanan hewan ternak makan apa? Ya, kita mau makan apa? Ya, fabi ayyi ala rabbikum tukatiban. Ayat ini turun untuk orang-orang munafik, Pak, bukan orang beriman. Ya, nikmat mana ada mereka lah yang suka mengingkari nikmat. Nikmat mana lagi yang kamu ingkari, yang kamu kufuri, yang kamu dustakan. Nah, artinya bumi yang belah itu Allah Subhanahu wa taala. Setelah bumi terbelah, fa'ambatna, maka kami tumbuhkan. Ya, kami tumbuhkan fiha, pada bumi yang telah kami belah tadi, habba, biji-bijian, laku biji-bijian. Apa hikmahnya ini, Pak? Apa hikmahnya? Ternyata biji-bijian itu kan makanan pokok ya. Hampir makan biji-bijian kan, kurma biji-bijian, nasi, beras kan biji-bijian tuh. Mudah mengkonsumsinya, Pak. Biji-bijian sangat mudah konsumsinya. Yang paling sulit kan beras doang ya, harus ditanak dulu jadi nasi kan. Ya. Kalau biji-bijian, makanya nggak ada sini kalimat beras, nggak ada di sini di Quran. Yang ada kurma ya kan, anggur tuh ada disebutkan nanti ya. Tapi kalau beras nggak ada itu kan ya. Jadi ternyata biji-bijian itu sumber makanan pokok kita, sumber pokok lah ya, dari biji-bijian yang bisa jadi tenaga di situ. Karbohidrat kebanyakan dari biji-bijian ya.
Fa'ambatna fiha, maka kamilah yang menumbuhkan padanya nyanya kembali ke bumi yang dibelah tersebut habban, ya, biji-bijian. Sebelum dibelah dia tersimpan di dalam bumi, di dalam tanah, tersimpan. Belum waktu keluar dia nggak keluar. Nah, kapan dia keluar? Nunggu Allah, nunggu petunjuk dari Allah, nunggu perintah. Itu tanaman, Pak. Ya, kamu tumbuh, ya, jangan tumbuh. Kita, Pak, manusia yang lebih pintar katanya, punya akal, kadang-kadang Masya Allah ya, degil gitu ya. Lalu sampai sini saja harusnya kan kita bisa berpikir lebih dalam. Nggak ada yang pantas kita sombongin ya. Kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Semua serba diurusi, semua serba segera disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita apa nggak lain kalau bukan untuk ibadah doang. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ibadahnya apa Pak kira-kira, Pak? Aku tidak akan menciptakan Robi Budi Setiawan gitu ya. Budiman. Robi Budiman ya. Ya, kecuali untuk ibadah. Untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Nah, pertanyaan ibadahnya apa, Pak? Apa kira-kira ibadahnya? Sholat, puasa, zakat. Semua itu ibadah, Pak. Antum kerja ke Arab sono, kalau diniatkan karena Allah, memberi nafkah yang halal untuk anak istrinya, itu ibadah. Kajian ini ibadah. Antum dari bangun pagi sampai menutup mata kembali, itu semua ibadah kalau diniatkan lillah. Termasuk tidur boleh Ustaz ya? Itu ibadah. Yang mubah itu kalau diniatkan iya, masuk ibadah. Itu ibadah. Ngambil paku di jalan itu ibadah. Tapi dari sekian ibadah itu, ya ada pemimpinnya, ada panglimanya, Pak. Penentunya yaitu sholat. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Apabila buruk sholatnya, maka yang lain, amalan yang lain nggak dilihat tuh, Pak. Dan dilihat amalan yang lain kalau buruk, sholatnya buruk. Berarti sholat itu skala prioritas dong, karena penentu. Karena penentu. Ibadah boleh banyak, kalau sholatnya bermasalah yang lain. Maka harusnya kalau sholat sebagai penentu, jadikan sholat sebagai skala prioritas dalam hidup. Ya, cari dimanapun kajian-kajian yang membahas tentang sholat yang benar. Tuh apa itu, cari tuh di mana tempatnya, datang. Kita aja kalau pergi nyari duit sampai ke Arab, dikejar tuh, gitu kan? Nah, cari tuh, karena sholat itu adalah penentu. Ya, maka jangan sampai, artinya kalau kita kesimpulkan, kita kerucutkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk sholat, Pak. Betul nggak? Iya. Karena sholat penentu kan? Karena semua itu ibadah sebenarnya, tapi sholat yang penentunya. Betul loh? Ya, jadi sholat penentunya. Maka jangan sia-siakan sholatnya, jangan pernah melalaikan sholat. Untuk itulah, supaya karena tujuan untuk sholat, untuk ibadah, Allah sebagai yang mengutus manusia tadi, yang menciptakan manusia, yang memberikannya tugas, agar tugasnya dikerjakan dengan maksimal, hasilnya memuaskan. Maka Allah paling ngerti si manusia itu sebelum dia lahir disiapkan rezekinya, disiapkan rezeki, semua ditetapkan kapan di mana jodohnya, ditulis, siapa nama anak-anak yang nanti kelak, kamu kerja di mana, semua disiapkan oleh Allah. Tujuannya apa? Agar si yang bernama manusia itu
ya bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Tenang, semua sudah disiapkan. Iya, seorang bos saja, seorang pengusaha saja yang mengutus anak buahnya ke suatu pelosok daerah pelosok, ya dia akan memikirkan gimana tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana segala-galanya gitu kan. Agar apa? Agar anak buahnya ini, ya pegawainya ini dia bisa kerja maksimal, tenang, dan mikir macam-macam, hasilnya maksimal. Coba andai kata bosnya itu gak pedulian, makanya gimana Pak? Ya bisa-bisa kamu deh tidur di mana? Ya pinter-pinter kamu deh, gimana tidurnya di mana kek? Akhirnya Pak, si pegawainya nggak tenang. Bagaimana bisa menyelesaikan tugas dengan baik? Ini Allah Pak, bos dari segala bos, pengusaha dari segala pengusaha, ya pemilik alam raya ini, dia lebih mementingkan kita. Ya disiapkan semuanya, tapi kita ya masih khawatir, masih ragu gitu kan. Ya masih ragu. Lalu setelah ditemukan biji-bijian, wa inaban wa qadba. Inab anggur, qadba itu sayuran. Kenapa ada anggur di sini, Pak? Disebutkan di sini. Kenapa itu khusus ya anggur yang disebut? Nah, dia ada kurma di sini. Anggur itu barang mewah, Pak. Oke. Nggak semua orang bisa punya anggur kan? Ya anggur itu mengkonsumsinya mudah sekali. Tinggal petik, telan, sama biji-bijinya bisa dimakan. Sederhana. Kalau makan anggur satu, kurang. Pak. Kurang. Antum kalau ngambil anggur satu butir apa satu tangkai? Satu tangkai. Tangkai. Mewah. Dan ini dibilang sama Allah Pak. Mudah, nanam anggur itu mudah. Ya, mudah sekali. Satu biji tumbuh warnanya macam-macam. Ada merah, ada yang hitam, ada ungu gitu ya, ada yang hijau gitu kan. Dan rasanya, pernah nggak antum ketemu anggur asam? Pernah. Ini belum pernah nih, belum dapat gitu ya. Ini manis terus tuh, ya. Jadi anggur tuh barang mewah, Pak. Barang mewah, Allah siapkan tuh. Mau siapa? Dari biji-bijian dan mudah didapat, mudah dikonsumsi. Ya, nggak perlu banyak pengolahan. Ya, nanti ada kurma sama dengan kurma ya. Lalu waqadbah, sayur-sayuran. Ini jangan dipandang remeh deh, sayur-sayuran nih, luar biasa Pak. Seratnya tinggi. Ya masalah apapun kalau banyak makan sayur aman Pak. Aman. Ya makan kambing, makan bebek, makan ayam. Kalau nggak ada sayuran nggak lengkap. Apalagi orang Sunda tuh, nggak lengkap. Nah sayuran ini gampang dibuat, gampang ditanam. Ya mau nanam apa apa aja bisa di Indonesia terutama. Nanam apa aja jadi Pak, tergeletak jadi tumbuh itu. Ya, sayuran itu luar biasa Pak. Dan kalau makan sayur nggak mungkin sayur apa sayur apa nih, sawi, nggak mungkin selembar kan. Apalagi yang buat lalapan. Saya pernah suka lalapan ya. Dahsyat Pak. Jadi kalau makan lalapan tuh BAB-nya lancar. Kalau saya udah bisa mendeteksi sendiri tuh. Ini kurang sayur nih. Ini kurang sayur dan bisa ngasih terapi buat jamaah itu, buat yang lain. Saya gimana ya orang ini? Makan sayur Bu, makan sayur. Sayur. Masya Allah, dasar sayur. Jangan pernah lupakan sayuran. Macan Pak. Makanannya apa macan? Daging. Singa makanya? Daging. Apa? Kerbau makanya apa kerbau? Sapi makanya apa sapi? Nah, itu baru rumput-rumputan. Makanya daun-daunan Pak. Iya rumput-rumputan, daun-daunan. Tapi uniknya harusnya yang makan daging gede-gede ya. Tapi yang makan daun yang gede-gede. Nah, luar biasa lah kalau masalah apa namanya sayur-sayurannya. Jangan pernah
apa namanya dalam makanan kita, sajian makanan kita kurang dari sayur-sayuran, harus ada sayurannya itu. Lalu wa zaitun wa nahla, buah zaitun ya kita banyak manfaatnya ya, buat minyaknya bisa dimasak, rendah kolesterol, buahnya juga enak gitu kan. Dan buah zaitun di sini ada nggak ya di Indonesia ya? Susah ya, ada susah gitu ya. Artinya ini buah-buahan yang Allah sebutkan itu, Pak. Nanti ada lagi nih, wa fakihatan. Wa fakih itu buah-buahan juga. Ya, buah-buahan secara umum. Tadi buah-buahan secara khusus disebutkan oleh Allah, berarti dia mempunyai keistimewaan. Sama di surat apa? Di surat apa namanya? Al-Qadar, surat Al-Qadar. Ya, tanazzalul malaikah warruh. Tanazzalul malaikah, dan turun para malaikat. Malaikat warruh. Apa warruh, Pak? Ruh. Bukan, warruh itu malaikat Jibril. Oh, oke. Ya, malaikat Jibril. Lu kenapa disebut lagi malaikat Jibril padahal sebelumnya ada malaikat turun? Iya. Oh, berarti kekhususannya. Kekhususan, keistimewaan. Nah, buah-buah ini harus ada di dalam lemari es kita, Pak. Ya, minimal salah satu dah. Kalau nggak ada kurma, ya anggur. Kalau nggak ada anggur, ya zaitun. Ya, tapi saya nggak ada tiga-tiganya ini, Pak. Gitu ya. Ya, apalagi kalau kurma ya, apa nah kurma itu nabi apa air nabis ya, air kurma itu tersebut yang direndam. Itu banyak sekali khasiatnya. Bahkan dengan kurma sama kan gampang pengolahannya, tinggal petik makan bisa. Bijinya bisa ditanam lagi. Nah, kurma itu Nabi buka puasa dengan kurma, itu bisa menutupi dahaga. Kajian yang saya dapat, ini bisa mengetahui benar atau salahnya ya, kajian yang saya dapat karena saya bukan dokter ya, kan bukan pakar makanan juga. Makan kurma 1 butir dengan 2 butir beda, Pak. Maksudnya, Pak, makan kurma dengan jumlah ganjil dengan jumlah genap itu beda khasiatnya. Kalau antum butuh dengan karbohidrat, butuh dengan gula gitu kan, antum makan yang genap. Kurma makan yang genap itu ya karbohidrat terpenuhi. Tapi kalau untuk yang ganjil, sekedar apa? Sekedar merasakan yang gula udah cukup itu, Pak. Kalau yang ganjil ya, itu bagus buat kesehatan kalau yang ganjil. Maka kalau untuk yang mau diet, mau nyapa, minum makanya yang ganjil, gitu ya, yang ganjil. Wahadaik itu kebun ya, kebun gulba, rindang atau lebat. Apa yang bisa antum dapat dari kebun disebutkan di sini yang kebun yang lebat? Apa ya? Menahan banyak air hujan, menahan banyak oksigen, O2. Banyak oksigen, O2 kalau siang hari. Kalau malam hari ya karbon dioksida. Kalau siang hari, kalau malam karbon dioksida. Ya tentunya teduh, banyak buah-buahannya yang keluar. Ya. Nah itu lagi-lagi bagi orang-orang yang beriman bisa dapat itu semua, menambah rasa syukur. Tapi lagi-lagi bagi orang kafir itu semua nggak ada manfaatnya. Bahkan seekor nyamuk yang dibuat oleh Allah perumpamaan, ngapain sih dibuat nyamuk? Buat seekor nyamuk. Iya kan? Berapa banyak hanya gara-gara nyamuk, berapa banyak yang kafir, Pak. Tapi orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Masya Allah, dengan nyamuk saja banyak rezeki yang kita dapatkan. Nyamuk itu berapa banyak, ada berapa macam ini. Kalau kita bedah, Pak, operasi dokter ahli bedah kan, dokter ahli ini kan kalau mau bedah pasien, kan si pasien harus disuntik dulu kan, biar nggak kerasa, ya dibius lah gitu kan. Dan orang yang mau bedah nggak bersembarangan, ya harus dokter ahli, sekolah dulu tuh.
Tapi nyamuk Pak, yang kecil yang kita bilang lemah itu, dia bisa ngambil darah kita tanpa ada rasa. Pas sudah disedot baru ada rasa aja tuh, gatel. Dan dia bisa melihat kita dalam kegelapan. Dokter ahli gak bisa begitu, gak bisa begitu. Dari ya banyak nyamuk, ada 32 gigi, sekecil itu nyamuk kan, giginya 32 biji, ada 64 32 gigi, 64 gigi. Sekecil itu nyamuk, giginya banyak, dahsyat. Ya, nah begitu dan dengan kebun-kebun yang lebat. Tadi Anda sudah sebutkan, sejuk. Ya, rumah yang banyak kebunnya beda dengan rumah yang nggak ada kebunnya. Resang, nggak nyaman. Kalau kan kita sering apa ya, orang-orang yang tinggal di pantai biasanya perilakunya mengikuti nggak Pak? Iya. Dengan orang-orang yang tinggal di pegunungan. Ya, orang di pegunungan kan karena sejuk, adem, orangnya santun-santun, ngomongnya lemah lembut. Orang Sunda tuh, orang di pantai, orang Ambon, orang Medan, keras, harus lantang. Kenapa? Kalau ngomong apa nggak kedengeran. Iya. Iya kan? Nah sama, kalau kita punya rumah rindang, ada tanaman yang lebat ya, ada tanaman banyak, enak Pak, sejuk, adem, betah di rumah. Tapi kalau gersang, tandus gitu kan, bawanya marah-marah melulu karena gerah. Gitu ya, mempengaruhi psikolog. Ya, psikolog. Lalu wa fakihatan wa aba. Buah-buahan secara umum ya, secara umum, dan rumput tadi rumput udah kita bahas, rumputnya saja. Rumput itu bisa menambah keimanan. Gara-gara rumput, kambing kami pada makan tuh, gemuk-gemuk yang kita makan juga kambingnya. Gara-gara rumput. Kalau nggak ada rumput nggak ada kambing itu Pak. Ya gimana kita makan nanti? Ya nggak bisa lebaran itu aja nggak bisa tuh, nggak ada yang dikorbankan. Ya wa fakihatan wa aba. Itu semua disimpan oleh Allah, mataan sebagai sebuah nikmat lakum, untuk kalian. Kum itu khusus Pak. Ya, lakum, la itu beda dengan ala ya. La itu sama dengan li. Ya, kalau ala itu kan beban di atas Pak. Itu kewajiban. Makanya puasa pakai ala. Kutiba ala. Alaikum. Ya, kalau nikmat, kalau kesenangan, Allah menggunakannya li atau la. Ya. Lakum, untukmu. Jadi pemilihan ayatnya, pemilihan katanya Allah disiplin luar biasa. Ya, sebagai nikmat untuk kamu, hanya untuk kamu. Siapa kamu di sini? Kamu, untuk kamu, kalian, para manusia. Bukan untuk siapa. Allah buat ini semua buat manusia. Lalu kenapa manusia kebanyak yang melampaui batas? Anda ini semua dicabut nih Pak. Ini kan sebagai rantai makanan sebenarnya. Dari sekian banyak, dari air hujan, lalu apa namanya, kan dari air hujan kan tanaman jadi dapat air, tunas tumbuh, buah tumbuh gitu kan. Ya ambil satu saja. Apanya nih? Hujan turun Pak. Dari rangkaian nih, hujan turun, ya tanaman dapat air, ya kan? Bumi dibelah, tunas muncul, ya kan? Nah, dari sekian rantai tersebut, urutan tersebut, Allah cabut satu saja. Urutan tetap berlangsung Pak, tetap berlanjut urutannya, tapi diambil satu saja. Terserah yang mau diambil yang mana, nggak jadi itu Pak. Hujannya lebat, tanaman bisa mendapatkan air begitu luar biasa. Hewan-hewan ternak bisa minum air, kita bisa minum air. Tapi bumi nggak dibelah Pak. Bumi nggak dibelah, nggak bisa keluar. Hewan-hewan yang tadi gemuk kurus lagi, mati. Ya,
Apa contoh lagi? Hujan lebat, buminya nggak dibelah, banjir, nggak ada penyerapan kan? Atau sebaliknya, bumi membuka diri, membelah diri, hujannya nggak turun, mati juga. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lakum untuk kalian, wali an'amikum dan bagi binatang ternak kalian. Kenapa? Ya binatang ternak juga sebagai pendamping hidup kita, Pak. Kalau nggak ada binatang ternak ya kita makan itu aja itu, Pak. Jadi apa sekarang ada ya pemakan apa tumbuh-tumbuhan namanya apa? Vegetarian. Yang paling makannya daun aja. Nah intinya untuk ayat ini tidak banyak penjelasan karena ini semua sebenarnya nikmat untuk kita berpikir. Ini semua Allah siapkan loh, Pak. Sebelum kita ada udah ada, Pak. Sebelum kita ada buminya udah disiapkan oleh Allah. Pada saat kita ada, ya belum dikasih kewajiban oleh Allah, tapi rezeki tetap mengalir kan? Tapi kita usia balik, rezeki mengalir deras dari Allah Subhanahu Wa Taala sejak dari kandungan bahkan. Tapi tidak ada satupun tugas dari Allah yang harus kita selesaikan di waktu-waktu itu. Kewajiban dari Allah mulai berlaku pada saat kita balik. Dan Allah minta nggak banyak-banyak, Pak. 5 waktu sehari. Ya, sebulan sekali Ramadan. Ya, seumur hidup sekali haji. Nggak banyak kalau selebihnya terserah dah. Kalau mau nambah dengan yang sunnah, monggo. Nggak masalah. Kenapa? Banyak di luar sana, Pak. Jangankan yang sunnah, menjaga yang wajibnya aja itu ketar-ketir ya. Banyak pertumpahan yang harus dikeluarkan, banyak pertaruhan yang harus dikorbankan. Tapi bagi kita ya dikasih kenikmatan iman. Jangankan yang wajib, yang sunnahnya kita maksimalkan, jangan sampai ketinggalan. Apalagi yang wajib. Tapi tadi ketemu orang-orang yang belum sama seperti kita doakan dia. Kita banyak apa ya, banyak pemakluman kepada mereka. Ya, tapi diri kita banyak pemaksaan kepada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih cukup waktunya nih Ustaz. Agak panjang nih sebenarnya. Dari penjabaran tadi, orang jadi bisa banyak ambil kesimpulan gini Ustaz. Kan semuanya udah disediain tuh, udah ditakdirkan di lauh mahfuz nih, si A anaknya sekian, dapat kerja sekian, matinya di sini, hidup di sini gitu kan. Orang mikir ya udah nggak usah kerja lah, kerja ibadah aja gitu. Ya. Gimana tuh orang berpikiran seperti itu? Boleh, Pak. Boleh. Pernah dengar kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik? Yang tentang itu, beli kurma ya? Buat kurma, Pak. Tentang berselisih pendapat tentang bahwa rezeki itu gak perlu dicari. Kata Imam Malik. Iya, kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari, harus ikhtiar. Kan guru dan murid nih. Masih ingat ceritanya? Masih ingat gitu. Artinya antum di mana tuh posisinya? Rezeki itu, Pak, ada yang diperintahkan untuk ikhtiar, dicari. Ikhtiar, Pak. Keluar. Fa idza jamta fa tawakkal 'ala Allah. Diperintahkan untuk berusaha. Tapi ada rezeki yang tingkatnya lebih tinggi daripada itu semua. Iya, rezeki karena takwa. Surat At-Talaq ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafi wa nafsi wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hurufnya huruf syarat tuh, Pak. Wa man, dan siapa saja yang memenuhi syarat
pasti dibuka pintu keluarnya, diberikan solusinya, diberikan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Syaratnya apa? Syaratnya yattaqillah, ya takwa. Bukan takwa biasa, tapi murfiyah fil mudhari yattaqillah. Selalu takwa, Pak. Ya, selalu bertakwa kepada Allah. Maka jawabannya ya ja'alahu mahrojan, pasti Allah membukakannya mahrojan. Ya, khoroja keluar, mahroja tempat keluar. Ini buntu nih dibuka sama Allah. Ini buntu nih dibuka sama Allah. Dan bukan cuma itu, wa yarzuqhu, dan selalu diberikan rezeki, merezekikannya min haitsu, dari mana saja, la yatasib, yang tidak disangkanya, diduganya. Karena takwa. Antum memilih rezeki untuk karena dicari atau karena takwa? Pilihan jarak antum. Rezeki, Pak. Rezeki itu tahu di mana antum berada. Mau antum di Indonesia, mau di UEA, rezeki itu akan mencari antum. Kalau rezekinya, ya akan pindah ke yang lain. Kalau rezeki antum, ya antum yang mendapatkannya. Ya, nggak mungkin orang lain. Sebaliknya, kalau bukan rezeki antum, nggak akan antum dapat. Mau dikekepin, dipegangin, nggak akan bisa tahan juga, akan keluar dengan caranya. Ya, tergantung kita mau yang mana. Ada seorang petani yang dia menanam sawah, menanam padi, bibitnya dia dari menanam bibit, mungkin dari irigasi, membajak sawah. Dia bajak sawah, irigasi, bikin apa, menanam benih, dijaga, bikin orang-orangan sawah gitu kan. Pengen panen, hujan lebat. Ada nggak begitu? Banyak. Sering kejadian. Ya. Udah kerja keras, Bang. Sudah kerja keras. Sudah maksimal kerjanya. Tapi kalau bukan rezekinya, gitu kan? Sebaliknya, orang di tempat tidur, Pak, nggak ngapain, tergeletak saja karena sakit. Datang orang nganterin rezeki, ada yang bawa buah, ada yang bawa roti, ada yang bawa uang. Ya datang. Padahal belum ngapa-ngapain, belum kerja. Orang nggak bisa kerja. Ya tergantung antum mau dapat rezeki dengan cara bagaimana. Karena takwa antum, tafadol, atau mau karena kerja keras antum. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Tadi kan masyhur ya, bahkan orang maklum bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Tapi tadi dinabarin lagi sama Ustaz, ibadahnya itu sholat yang paling utama. Berarti dari semua ibadah yang paling penting harus dijaga sholatnya, berarti Ustaz. Sholatnya benar semua, insya Allah ibadahnya gitu. Iya. Sholatnya nggak benar, maksudnya mencari ilmunya benar semua, insya Allah ke yang lainnya. Tapi kalau sholatnya salah, nggak begitu, Pak. Nggak begitu ya. Jadi kalau sholatnya benar, kalau sholatnya salah, sholatnya buruk, ibadah yang lain nggak dilihat. Oh, tidak dilihat. Nggak ada gunanya ibadah itu. Kalau sholatnya tidak benar, sholatnya rusak. Itu kalau sholatnya rusak, Pak. Logikanya kan, kalau sholatnya rusak, ibadah yang lain jadi otomatis rusak ya. Iya. Cara ilmunya. Iya. Tapi kalau sholatnya benar, sholatnya bagus, maka ibadah yang lain, insya Allah bagus. Dilihat. Itu bagus, baru dilihat. Gini. Antum kalau mau bikin skripsi gitu kan, dosen kita ngeliat dulu ya. Apa yang dilihat, Pak? Ya, isi. Gak mungkin isi dibuka dulu kan. Mungkin cara penyajian dulu kan, sampulnya mungkin. Ya, judulnya. Ya, kemasannya mungkin. Belum judul gitu ya. Baru apa namanya, kemasannya dulu gitu kan. Ini kayaknya nggak bagus gitu.
Pas dibuka bener gak bagus nih kan. Ya judul udah gak menarik. Kayaknya gak mungkin, taruh aja. Saya tunggu lah. Pada saat dosen melihat judulnya udah tertarik, udah bagus, kemasannya bagus, judulnya bagus, kata pengantarnya bagus. Baru kan dia tertarik lihat yang lain kan? Bukan nyala dianggap dilolosin belum, enggak, baru dilihat Pak. Baru dilihat gitu. Ya, tapi kalau sholatnya sudah rusak, udah otomatis nggak dilihat tuh. Tapi kalau sholatnya bagus, baru lihat bagaimana puasanya, bagaimana umrohnya, bagaimana hajinya, bagaimana zakatnya, bagaimana nanasnya. Setelah sholatnya bagus. Berarti harus terus direvisi ya Ustaz ya? Ada orang yang udahlah, yang penting udah sholat, bacanya nggak bener, rukunnya salah, udah puas sendiri. Sholat yang benar itu ada dalam perbuatan, ada apa? Mengalir, ada bekasnya, min asari sujud, dari bekas sujudnya. Bukan tidak hitam, bukan ini Pak, bekas sujud, tapi bekas kepribadian, ke akhlak. Orang yang biasa sujud, orang yang tawadu Pak, rendah hati di orangnya. Karena Pak membekas dari bekas sujudnya. Min asari sujud, dari bekas sujudnya. Bukan dari bekas sujud, tapi membekas ke akhlak, ke moralnya. Peka orangnya. Jelas ya? Jelas. Terakhir Ustadz ada titipan pertanyaan. Silakan. Kalau ini sholat safar nih, kebanyakan di sholat sih Ustadz. Tapi yang lainnya mungkin di lain waktu ya. Untuk sholat safar, sholat malam deh. Sholat malamnya itu bagaimana Ustadz? Kan dia maghrib sama isanya di jamak nih, dia sholatnya di waktu maghrib di jamak takdim. Nah biasanya dia membiasakan diri sholat malam tuh. Itu sholat malamnya nunggu di waktu isya atau udah bisa dimulai di waktu maghrib? Iya, ini rukshonya tuh untuk sholat wajib Pak. Ruksho itu sholat wajib. Sunatnya pun ruksho, tapi yang mengiringi itu yang rawatib ya. Antum safar sholat zuhur sama asar kan digabung dua-dua tuh boleh, sendiri-sendiri dua nanti asar dua boleh. Ya. Qashar doang nggak menjamak boleh, menjamak qashar juga boleh. Nah otomatis karena zuhur dia sholat sunat rawatib yang mengiringinya dapat rukshonya Pak. Ya. Tapi kalau sholat malam, kenapa sih sholat rawatib itu dapat rukshoh, nggak perlu dikerjain, dapat nilainya. Karena dalam safar perjalanan, karena perjalanan jarang di waktu malam pada waktu itu, ya kan? Nah, maka orang nggak pernah ada perjalanan di waktu malam. Maka karena banyak orang nggak berjalan di waktu malam, tidak safar di waktu malam, ya nggak ada yang dirukso untuk sholat qiyamul lailnya, tahajudnya gitu kan, dan lain sebagainya. Berarti waktu dan bilangannya seperti biasa ya Ustaz ya? Seperti biasa. Bagaimana dengan yang duha Ustaz? Tetap duha kan perjalanan Pak, pagi kan? Ada perjalanan, jadi mulai subuh masih bekerjakan sholat qobliyah subuh. Masih kerjakan qobliyah subuh. Tapi yang zuhur, asar, maghrib, isya itu boleh tidak mengerjakan qobliyah atau badiahnya kalau ada. Kalau yang duhanya gimana Ustaz? Duha nggak kerja nggak apa-apa Pak. Tidak dilakukan tidak apa-apa. Nabi nggak pernah mengerjakan sholat duha di safar. Masya Allah. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq nggak pernah mengerjakan duha di safar. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakan duha dengan tetap, ya, kecuali pada saat dia pulang dari safar. Pergian. Saya ulang berarti Ustaz. Berarti Rasulullah waktu safar nggak pernah duha ya? Nggak pernah duha.
Berarti ini termasuk yang apa namanya ya? Apa ya? Kok saya lupa ya? Setelah subuh nunggu Sunat, sampai ya. waktu suruk itu Ustaz, apa namanya? Ya sholat tasrik sholat apa isyraq. Iya, Apa? barang siapa yang dia sholat qobliyah subuh lalu Sholat dia suruk. sholat subuh Sholat suruk. bersama imam berjamaah lalu nunggu sampai waktu suruk, maka dia akan mendapatkan Umroh dan haji. sempurna. Itu Iya, waktu sampai iya. nggak dilakukan juga Ustaz? Nggak dilakuin karena kan yang dikerjain cuma menabi cuma qobliyah subuhnya, Pak. Qobliyah subuhnya. Iya. Habis qobliyah subuh sudah subuh selesai, dia nggak nunggu waktu, lanjut perjalanan dia. Jadi kepengen nanya lagi. Kuatin Ya, lagi ya Ustaz. Jadi kalau misalnya yang lebih afdol berarti ditinggalin begitu Ustaz ya? Karena Iya, sunahnya Rasul seperti itu gitu ya. iya. Nah, Rasul yang menjaga sholat sunnahnya itu qobliyah subuh. Hanya fokus. Baik safar maupun dalam perjalanan dia nggak pernah tinggal, sama witir. Iya. Itu nggak pernah tinggal, Pak. Selebihnya nggak terlalu. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini dulu Ustaz, 1 jam lebih. Baik. Afwan. Kita akhiri dulu sampai di sini, soalnya kita sambung lagi. Teman-teman yang mau bertanya silakan, nanti akan ditanya dijawab pada waktu yang tepat. Nah, ya alhamdulillah, jazakumullah wa'alaikum. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul hamdulillah pamangsa wa yu'min pamangsa fal yakfur. Semua yang berdatangkan dari Allah, barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya, semua balasan pelakunya, dan kuluman aliyafan semua akan binasa. Sabda Rasul kita umur umat kita jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka siaplah diri kita sebelum kita hisab oleh. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti dengan kemahamurahannya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Afwan wa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.